Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Seperti biasa, saya Daryl Adam hadir menemani aktivitas malam hari Anda 1 jam dalam program perbincangan di program Smart Enterprise. Nah, hari ini juga kita akan ajak Anda untuk bisa belajar tentang kisah sukses seseorang, siapapun dia, sebagai seorang leader kah dari sebuah perusahaan, UMKM, atau bentuk usaha lainnya, dengan harapan banyak insight yang akan didapatkan dari sharing-sharing yang disampaikan oleh narasumber yang satu ini. Dan kesempatan pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan seorang COO dari sebuah usaha terkenal yang notabene beliau itu memulai dari awal. COO PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. Saya perkenalkan terlebih dulu, sudah ada Pak Tan Franciscus. Selamat malam Pak Tan Franciscus. Selamat malam Pak Daryl, selamat malam Smart Listener, apa kabar? Baik, sehat. Gimana? Sehat Pak Franciscus? Saya panggilnya Pak Frans saja ya? Pak Frans saja nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Frans. Gimana? Sehat malam hari ini? Sehat sekali Pak. Terima kasih, ini waktunya udah diluangkan dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan di hari ini pastinya ya. Oke Pak Frans, mungkin di program Smart Enterprise ini kita akan ajak Bapak untuk sharing Pak. Sebetulnya kalau secara keseluruhan, belum kita kenalan dengan Berdikari Pondasi Perkasa Tbk, secara overall saya pengen melihat dari sisi perkembangan konstruksi secara keseluruhan. Itu seperti apa di masa ini? Karena saya yakin banyak yang berubah dari mulai pandemi lah, kemudian juga pasca pandemi, dan sekarang juga pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap segala macam hal yang jadi pertimbangan untuk ekonomi Indonesia. So, apa yang mau Bapak sampaikan sehubungan dengan perkembangan konstruksi secara keseluruhan? Silakan Pak Frans. Ya Pak Daryl, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalau dalam bidang konstruksi, kita melihat bahwa itu merupakan memegang peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan sebuah negara. Oke. Tapi kita kalau melihat konstruksi itu terkadang kalau kita ngobrol Pak Daryl itu orang tuh pemirsa kemungkinan tuh mereka hanya melihat bahwa konstruksi itu adalah pembangunan proyek-proyek pemerintah seperti jalan tol, kemudian jembatan dan lain-lain. Tapi sebenarnya konstruksi itu mencakup lebih luas lagi seperti sektor utilitas, industrial, oil and gas, mining, petrochemical, dan juga yang sekarang lagi ngetren adalah renewable energy. Oh ya, ya. Jadi maksudnya tuh konstruksi yang di mata kami adalah jadi semua pembangunan. Jadi misalnya kita coba contohnya lah ya, misalnya Indofood, mereka mau bangun pabrik mie goreng baru. Nah, itu juga bisa dimasuk ke dalam sektor konstruksi juga gitu. Ya. Dan juga dari secara statistik, sektor konstruksi ini menyumbang sekitar 10% terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Okay. Dan biasanya itu menempati peringkat keempat atau kelima dari penyumbang terbesar untuk PDB kita. Okay. Jadi sektor konstruksi itu dapat memberikan beberapa indikator penting mengenai sehatnya perekonomian sebuah negara. Kita bisa melihat bahwa besarnya sektor konstruksi itu ada 3 faktor yang dapat menyumbang ke sana, yaitu pertama adalah berapa banyaknya dana dari APBN atau APBD yang dicanangkan dan diserap untuk membangun infrastruktur kebutuhan bagi masyarakat. Terus kedua, berapa nilai investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dalam negeri atau domestik. Lalu yang terakhir, berapa nilai investasi yang berasal dari luar negeri atau sebutan kerennya adalah foreign direct investment. Gitu Pak Daryl. Nah, lalu yang paling penting di sini adalah ada yang namanya sebutan ICOR atau ICOR. Itu singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Jadi artinya adalah ketika negara itu mau menaikkan pertumbuhan ekonominya sebesar 1%,
maka diperlukan investasi sebesar 4-6% dari produk domestik bruto kita. Jadi sekali lagi saya ingin meng-highlight bahwa sektor konstruksi itu merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk menaikkan perekonomian negara kita gitu, Mas. Oke, baik. Pak Frans, kalau kita melihat perkembangan zaman yang semakin berubah kan butuh adaptasi juga gitu ya. Karena banyak orang-orang yang mempertimbangkan dan identik dengan infrastruktur itu hanya sekedar membangun dan juga membangun. Tapi data yang Bapak sampaikan tadi secara prosentase menyumbang 10% terhadap PDB bruto Indonesia. Berarti kan pencapaiannya begitu signifikan ya. Apa yang menjadi misi sebetulnya yang dicanangkan dari tagline berdikari membangun NKRI ini? Ya, jadi berdikari membangun NKRI itu adalah merupakan tagline yang kita punya karena bagaimanapun juga memang bisa dibilang 20-40% proyek kami adalah proyek-proyek yang ada berhubungan dengan PBN juga. Nah, disitulah kita merasa bahwa selama 41 tahun perusahaan kami berdiri, kami telah terlibat dalam banyak proyek-proyek yang bisa dibilang itu merupakan infrastruktur penting, yang misalnya contohnya kereta cepat, misalnya yang kemarin baru kami selesaikan adalah jembatan penghubung di IKN. Ya, jadi dari situlah dan juga seperti proyek-proyek strategis nasional juga seperti kilang Pertamina di Balikpapan. Dulunya banyak proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga uap, dan juga yang barusan kami kerjakan adalah melakukan maintenance di proyek pembangkit listrik tenaga Bayu di Sulawesi yang kincir angin itu, Pak Daryl. Nah, jadi kami mempunyai kebanggaan gitu kan bahwa PT Berdikari ini ya kan dalam 41 tahun ini kita kan banyak berkontribusi dan berpartisipasi di proyek-proyek yang membangun negeri kita ini. Oke, baik. Oke, Pak Frans, tahan sebentar ya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Karena di sesi awal ini memang sengaja saya minta kesediaan Bapak untuk sedikit menggambarkan tentang perkembangan dari konstruksi secara keseluruhan. Karena Bapak menekankan secara general ini konstruksi itu kan bukan hanya pembangunan infrastruktur yang mungkin sering dilihat sama smart listeners, tapi banyak hal-hal yang masuk. Mulai dari perbaikan, upgrade, sebuah existing facility, seperti utility, industrial, oil and gas, mining, petrochemical. Dan ternyata ini menyumbang sekitar 10% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Nanti di sisi enterprise-nya kita akan bahas sebetulnya apa sih dan bagaimana terbentuknya PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. Siapa sih tangan dingin di balik kesuksesan tersebut? Kami harapkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Frans pada malam hari ini itu mampu memberikan insight-insight dan juga penyadaran bahwa bisa kok orang dengan keadaan misalnya ekonomi yang kurang baik untuk memulai sebuah usaha. Bisa. Nah, gimanakah caranya? Insight-nya kita bahas di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Saya Daryl Adam masih bersama dengan tamu ngobrol kita hari ini. Beliau adalah CEO PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk, Pak Frans Tan. Atau Pak Frans yang akrab saya sapa demikian. Beliau kenal dengan saya sebelumnya. Dan kalau tadi di awal saya sudah sempat menyinggung dan minta perkembangan dari konstruksi secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimanakah sosok yang satu ini, man behind the gun, melegasikan usaha ini dan diteruskan. Dan ternyata Pak Frans ini adalah generasi kedua dari sebuah usaha yang memang luar biasa berdiri pada kesempatan hari ini. Oke, Pak Frans, boleh nggak dicampaikan sedikit tentang terbentuknya PT Berdikari Pondasi Perkasa ini dan bagaimana perannya dalam bidang konstruksi dan lain-lainnya. Silakan Pak Frans. Oke Pak Del, thank you. Jadi perusahaan PT Berdikari Pondasi Perkasa ini sebenarnya cikal bakalnya itu dimulai pada tahun 1978. Itu didirikan oleh ayah saya sendiri dan sekarang juga masih menjabat sebagai seorang direktur utama di perusahaan ini. Jadi beliau itu tahun 1978 itu waktu saya belum lahir itu, dan dia baru menikah. Dia dengan melihat situasi bahwa ada kekosongan di gap di Indonesia ini dan hanya ada beberapa pemain saja. Jadi beliau memutuskan untuk mencoba untuk bekerja di proyek dan mendirikan satu CV yang dulu namanya CV Berdikari, dan kemudian mengambil proyek-proyek di sekitar Jakarta. Nah, dari situlah beliau belajar dari expert-expert dan juga dari pengalaman dan langsung praktek juga. Dan kemudian di tahun 94 PT Berdikari Pondasi Perkasa lahir. Jadi di tahun ini kami sudah 41 tahun berkecimpung dalam bidang konstruksi. Jadi Pak John ini, beliau adalah seorang pionir di bidang konstruksi pondasi. Jadi kita itu sampai sekarang pun juga masih terkadang terkenal sebagai problem solver, Pak Daryl. Iya, jadi di mana ketika ada suatu proyek yang istilahnya tuh orang lain sudah nggak mampu untuk menyelesaikan atau secara metode mereka tidak bisa gitu. Ada beberapa kali di mana kami diminta tolong untuk menganalisa dan kemudian memberikan suatu metode konstruksi yang istilahnya itu unik dari kami dan juga dikawinkan dengan pemilihan alat-alat yang tepat dan juga dengan manpower dan tenaga ahli yang dapat menjalankan dan menyelesaikan proyek tersebut gitu. Jadi itu adalah suatu kebanggaan kami. Mungkin nanti saya cerita sedikit mengenai value-nya. Itu salah satu pertama yang merupakan salah satu value PT Berdikari yang sangat dominan adalah solution. Di mana kita ini selain externally kita memberikan solution kepada klien kami, tetapi ya kita juga meminta untuk semua karyawan dari PT Berdikari itu harus selalu memikirkan solution untuk untuk pekerjaan sehari-hari gitu, baik simple, baik maupun proses yang istilahnya berulang-ulang, ataupun juga memberikan solution untuk
suatu problem yang sangat sulit gitu. Oke, sebentar. Saya tertarik untuk menyikapi sedikit. Founder ini kan beliau mengajarkan kepada karyawannya saat itu atau timnya saat itu kan menjadi seorang problem solver ya. Bahkan Betul. tadi Pak Frans mengatakan proyek-proyek yang sulit, yang menantang, yang orang lain istilahnya nggak bisa rampungkan tuh selesai dengan PT Berdikari. Nah, apa hal yang mungkin menjadi sebuah legacy ketika bisnis ini yang dilakukan oleh sang founder itu dilimpahkan ke generasi keduanya, dalam hal ini Pak Frans. Apa yang mungkin masih Pak Frans ingat dan masih Bapak junjung tinggi menjadi sebuah culture di perusahaan ini, Pak? Oke, jadi semua dari norma-norma dan value yang John terapkan dan dia jalankan di setiap harinya itu kami rangkum menjadi budaya kami yang kami junjung tinggi dan juga kami terapkan setiap harinya, yaitu menjadi strong atau singkatan dari S for solution, T for trustworthy, R for respect, O untuk ownership, N for nasionalisme, dan grit, G for grit atau kegigihan. Ya, jadi disitulah semuanya itu budaya-budaya tersebutlah yang sudah diajarkan kepada saya dan juga kita juga sosialisasikan dan kita terus pakai setiap harinya dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Dan itu biasanya dipampang di resepsionis depan, tinggi, besar, strong. Boleh nggak disampaikan aktualisasinya one by one seperti apa, Pak? Solution apa realisasi yang bisa dirasakan oleh para pegawai dan juga klien misalnya? Ya, seperti saya bilang tadi, solution, saya ulang sedikit lagi, yaitu skill-skill untuk memecahkan masalah, berusaha untuk objektif dan juga informatif, yaitu karena disitulah kalau semua orang itu mempunyai kontribusi untuk mencari solusi, saya rasa juga perusahaan akan jauh lebih cepat untuk maju gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghadapi masalah lalu kemudian gini-gini aja gitu, tapi kita harus mencari solusinya gitu. Lalu kedua yaitu trustworthy atau kejujuran, kedisiplinan dan menjadi teladan. Ya, saya rasa untuk semua orang baik dalam bekerja atau dalam kehidupan sosial, saya rasa kejujuran atau trustworthy atau dapat dipercaya itu adalah suatu ini yang penting sekali gitu. Jadi klien juga bisa percaya kepada kami dan juga rekan-rekan kerja juga bisa saling percaya. Kemudian jadi situasi kerja menjadi lebih kondusif. Lalu ketiga yaitu respect. Respect ini lebih pertama yang saya mau tekankan dan yang ini adalah komunikatif. Nah, dari komunikatif ini lalu dia kan berarti kan dengan kita semua mempunyai norma untuk berkomunikasi dengan baik dan kemudian itu akan flow down through, kita akan saling menghargai dan juga memperhatikan bagaimana lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, agar supaya sekali lagi gitu klien juga bisa lebih cepat memahami apa yang kami sampaikan dan juga di tempat bekerja secara internal juga kita saling menghormati dan menghargai sesama keluarga besar Berdikari gitu. Lalu kemudian untuk ownership ini lebih mengacu kepada rasa memiliki dan proaktif untuk mengembangkan diri kita. Jadi sekali lagi ini masing-masing pribadi kami berharap agar semuanya itu mempunyai drive dia untuk selalu untuk improve dan upgrade diri dia sebagai keluarga besar di Berdikari. Lalu nasionalisme, sekali lagi itu mengacu pada tagline kami dan kami sangat bangga sebagai perusahaan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus ikut membangun NKRI. Lalu terakhir adalah yang mungkin yang paling penting lah ya, ini adalah grit atau kegigihan. Dan ini adalah di mana dunia konstruksi itu berat.
juga gitu. Hidup itu juga pasti banyak tantangan. Kadang nggak bisa Dan tidur disitulah, ya, Frans ya. gimana Pak? Kadang nggak bisa tidur ya mikirin ya. Ya problemnya itu berbagai macam, bervariasinya, ya kan? Karena kita terekspos ke proyek-proyek yang punya keunikan sendiri. Iya, betul. Klien kita juga sangat berbagai macam ragam, mulai dari BUMN, BUMD, kontraktor swasta, termasuk juga kita juga berhubungan langsung terkadang dengan expats, Pak. Jadi Oke. ada beberapa kali kita bekerja dengan kontraktor dari Jepang, dari Korea, lalu kemudian yang memang belakangan ini dengan dari China, juga dengan Eropa, dan mereka semua masing-masing tuh gayanya beda-beda, Pak, gitu. Oke. Jadi variabelnya tinggi, problemnya juga, dan isu yang kita harus hadapi juga berbagai macam gitu. Nah, disitulah ketika kegigihan ini benar-benar harus diuji gitu. Jadi kita harus tabah dan kita harus terus berjuang bahwa ya besok problem hari ini kita harus coba untuk ya kembali lagi ke nomor pertama, yaitu mencari solusinya gitu. Iya, betul. Dan yang paling penting adalah terakhir adalah kita harus selalu bersyukur, Wah, Pak Daryl. ini Ya kan, karena spiritualismenya juga dijunjung tinggi ya. iya Pak, gitu. Karena kegigihan itu tanpa bersyukur itu juga berat gitu. Betul. Ya kan, kita harus menerima lah apa yang kita sudah bisa terima, yang belum sesuai dengan apa yang kemauan kita harus berjuang lagi gitu loh untuk mencapai itu. Namanya juga grit ya, harus gigih ya. Di balik itu Betul. harus ada ketetapan hati, tabah, dan bersyukur atas apa yang sudah menjadi sebuah pencapaian. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih detail di sesi ketiga, karena dari budaya strong yang disampaikan oleh Pak Frans ini, saya juga kepengen tahu sih sebenarnya Pak, Anda selaku CEO ini kan perlu senantiasa mengupgrade kapabilitas diri agar mampu menjadi panutan dalam perkembangan bisnis di perusahaan. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Apakah memang hanya berdasarkan strong saja itu bisa jalan begitu aja? Atau ada saya katakan tips lain secara profesional yang dilakukan oleh Bapak dan itu diterapkan langsung oleh perusahaan? Sesaat lagi di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Franciscus Tan atau
Pak Frans, beliau adalah CEO dari PT Berdikari. Dan hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang pemahaman definisi dari sebuah budaya. Tadi Pak Frans mengatakan punya budaya strong, solution, trustworthy, respect, ownership, nationalism, grit, dan kegigihan. Nah pertanyaannya, kadang-kadang kan banyak budaya ini atau culture yang hanya nempel di dinding, diposting di Instagram, di sosial media, tanpa ada rasa yang dilakukan oleh si owner atau CEO-nya agar itu benar-benar tidak hanya menjadi sebuah rangkaian kata saja. Nah, Pak Frans, bagaimana Anda mampu mengupgrade kapabilitas diri agar ini semua bisa dilakukan secara Anda kan sebagai seorang panutan, role model dalam perkembangan bisnis di perusahaan. Nah, gimana koneksinya dengan strong ini, Pak? Oke, Pak Daryl. Mungkin satu kalimat yang biasa saya selalu nasihatin atau berikan wejangan gitu kepada staff-staff saya adalah learning by doing. Learning by by doing, yes. Karena disitulah pengalaman saya ketika saya baru selesai dari kuliah di tahun 2002. Kemudian saya setelah beberapa bulan bekerja di konsultan di Australia, kemudian saya dipanggil pulang. Dan kebetulan pada tahun 2002 itu PT Berdikari baru saja mendapatkan suatu kontrak yang sangat besar di Pulau Batam. Oh, iya. Dan ya, terus kemudian saya itu pulang dari sana tidak punya pengalaman apa-apa. Kemudian saya langsung dilempar lah istilahnya sama Pak John gitu. Ya kan, hal-hal seperti konstruksi kan saya kan nggak, ya maksudnya waktu kecil kan suka memang besarnya di bersama bapak saya, ibu saya selalu melihat lah gitu. Tapi kan secara detail atau secara kerja kan saya nggak paham gitu. Nah, jadi itu suatu proyek yang sangat menantang sekali dan juga jumlahnya juga bisa dibilang besar. Dan dengan jumlah besar itu selalu ditemenin oleh resiko yang juga besar gitu. Nah, jadi pertama kali saya pulang dari Australia itu saya mendapatkan role sebagai contract manager. Jadi bayangin aja Pak, saya masih umur 22 tahun gitu. Terus kemudian saya dikasih kontrak itu bahasa Inggris tebel gini oleh perusahaan dari Amerika. Oke. Gitu kan. Ya saya langsung lah tuh belajar tuh bagaimana memang learning curve-nya sangat tinggi, jadi saya baca, saya research, dan saya harus menegosiasi terpin-termin dari kontrak itu dengan seorang senior gitu. Saya ingat dia tuh kalau nggak salah itu orang India gitu, sekitar umur 50 tahunan gitu ya. Ya bagaimana Pak Daryl mungkin bisa membayangkan ya tekanan yang luar biasa gitu ya. Ini seorang anak ingusan gitu ya kan. Oke, kemudian? Ya, dari situ saya banyak sekali belajar mengenai, memang dalam pekerjaan konstruksi itu salah satu framework yang paling penting adalah kontrak yang fair lah ya. Karena akan disitulah yang kalau misalnya memang terlalu banyak hal-hal yang merugikan kita kan, itu kan bisa bahaya di ujungnya nanti gitu. Nah, selain saya melaksanakan hal tersebut, saya juga belajar di proyek itu sebagai purchasing. Jadi ketika si proyek membutuhkan pembelian barang, material dan lain-lain, ya saya yang turun tangan untuk mencari vendor, bernegosiasi, dan juga mengatur pembayaran dan lain-lain sebagainya gitu. Ya. Lalu ketiga, disitulah saya juga mempunyai banyak waktu juga untuk turun ke lapangan. Untuk observasi sendiri, bertanya langsung, terkadang dengan supervisornya, terkadang langsung dengan operatornya. Ini bagaimana sih, apa sih yang lagi dikerjakan, apalagi yang dibuat gitu. Lalu kemudian teori-teori teknisnya seperti apa. Dan juga punya exposure untuk belajar untuk human resource management. Ya seperti ini, bahwa kita memang kan bisa dibilang banyak pekerja kasar ya. Betul. Karena proyek konstruksi. Nah disitulah saya juga mulai untuk terekspos untuk bagaimana caranya berbicara dan berdiskusi, dan juga jika ada sedikit biasa tarik ulur mengenai masalah salary dan lain-lain. Nah disitulah
pengalaman pertama saya dalam bekerja, dan disitulah saya banyak belajar, dan sampai hari ini pun juga saya selalu menggunakan informasi dan knowledge tersebut untuk pembuatan sistem, proses improvement, dan juga untuk refleksi dan untuk mengupgrade diri saya sendiri gitu. Jadi saya mempunyai bahwa continuous cycle of improvement and upgrading gitu Pak Daryl. Karena menurut saya hal-hal seperti gini nih kita nggak bisa belajar di sekolah atau kuliah. Betul. Dan karena kita sudah melihat sendiri, kita merasakan sendiri, kita bisa mengecek denyut nadinya mereka tuh, maksudnya di proyek itu, di lapangan atau di kantor itu tuh seperti apa. Nah, dengan learning by doing tersebut, walaupun hanya sekedar sebatas observasi aja, saya mempunyai banyak insight. Nah, dan itulah yang saya mau tekankan kepada staff-staff kami gitu. Jadi jangan, apalagi kalau staff di KO ya, terkadang mereka memang seperti pembuatan prosedur atau apa. Saya selalu tekankan gitu loh. Coba kalian harus coba turun ke lapangan. Apakah prosedur kalian itu kalian observasi dari jauh sudah sesuai gitu. Nah dari situlah yang feedback loop-nya bisa lebih cepat dan bisa untuk untuk memajukan perusahaan gitu. Dan juga ini juga kembali lagi ke self improvement juga gitu. Jadi dengan kita terus mereview dan kita bisa tahu faktor-faktor apa atau apa yang perlu kita address gitu dalam untuk improvement kita. Baik. Pak Frans, ini kalau dikasih waktu sekitar 2 hari juga mungkin nggak akan selesai ya. Bapak menceritakan tentang bagaimana suksesnya Anda dari mulai nggak ngerti apa-apa, dikasih proyekan yang harus di follow up dengan sangat luar biasa, sampai akhirnya berjalan dengan mulus. Pak Frans, yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin dari pengalaman Bapak sebagai generasi kedua dari usaha yang sangat luar biasa ini, semuanya diterapkan dalam bentuk strategi atau bagaimana Pak? Karena kan tantangan dari perusahaan sekarang adalah bagaimana setiap perusahaan itu mampu punya strategi yang senantiasa perlu dipertahankan atau di-agile-kan agar bisa terus menunjang kinerja perusahaan. Nah, apa strategi yang Bapak lakukan? Jadi challenge yang paling terbesar dari sektor konstruksi itu adalah sumber pendapatan yang proyek itu sangat cyclical dan seasonal gitu. Jadi misalnya contohnya sekarang ini adalah very challenging times ya. Mungkin juga bukan buat untuk proyek konstruksi, tapi memang untuk semua sektor ekonomi. Tapi proyek itu kan seperti saya bilang bahwa ini tiba-tiba ada proyeknya besar, banyak, menyerap resources banyak sekali. Tapi kemudian tiba-tiba proyeknya selesai, belum tentu lagi ada proyek yang bisa nyambung gitu, terkadang ada idle time-nya. Nah disitulah yang jadi challenge-nya, dan itu juga walaupun kita sudah punya track record dan history yang sangat gemilang ya, tapi kita nggak bisa tinggal diam aja gitu. Jadi yang kami lakukan adalah kami terus mengeksplorasi tren dari proyek-proyek konstruksi tersebut ini. Lalu kemudian yang paling penting adalah kita harus terus membuka new market. Ya bukan new business ya, tapi new market. Ya kadang-kadang memang ada juga sih karena memang kapabilitas kita gitu dengan yang kuat di metode konstruksi dan juga dengan penyediaan heavy equipment. Kadang-kadang bisa juga sih membuka new business juga gitu. Tapi yang pasti yang terpenting yang kita lakukan adalah kita terus menjalin hubungan dengan calon klien yang jarang atau malah belum pernah punya relationship-nya, gitu. Lalu hal-hal lain yang kita lakukan secara internal adalah kita terus melakukan cycle of continuous improvement. Seperti kita terus melakukan training dan regenerasi human resources di berbagai lini, mulai dari pekerja teknis di lapangan maupun corporate level staff. Lalu kedua, kita juga selalu menyiapkan capital expenditure ya untuk investasi, untuk pembelian alat-alat konstruksi baru yang biasanya lebih fuel efficient dan juga mungkin mempunyai kapabilitas baru atau misalnya kapasitas yang lebih besar lagi untuk menunjang fleet kami ke depan agar bisa siap ready untuk menerima proyek. Karena terkadang itu
proyek itu datang itu bisa tiba-tiba juga gitu, betul, ya kan? Jadi kita harus selalu siap bahwa karena biasanya kalau proyek sudah datang itu semuanya maunya cepat gitu. Karena memang diberi waktu juga dan juga uang bicara secara profesional ya di situ ya Pak Frans ya. Betul, ya. Baik. Pak Frans, kita break sebentar ya. Tinggal satu sesi terakhir. Kabar yang saya terima bahwa PT Berdikari ini sudah IPO. Nah, ini mungkin bagi Anda yang ingin tahu seberapa ngejelimetnya sih sebetulnya proses untuk menuju ke IPO itu. Nanti di sesi berikut, sesi terakhir kita bahas dan apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana proses dari IPO sebuah perusahaan. Singkat walaupun padat waktunya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah insight buat Anda para pemilik usaha atau yang baru melakukan bentuk usaha. Sesaat lagi tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tidak terasa ngobrol kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Saya yakin banyak sekali insight-insight yang bisa Anda dapatkan paling tidak dari sosok pribadi seorang Pak Fransiskus Tan. Beliau adalah CEO dari PT Berdikari. Nah, kenapa saya undang beliau malam hari ini? Agar kita mampu belajar dan juga melihat dari statement-statement yang disampaikan oleh beliau. Oh, begini toh caranya untuk bisa memimpin perusahaan. Oh, begini toh caranya untuk bisa mempertahankan culture dari sebuah perusahaan yang dirintis oleh founder yang pertama kalinya. Nah, ini kadang-kadang menjadi PR berat ya, karena setiap lintas generasi itu kan punya habit atau cara yang berbeda ketika mereka menjadi seorang SDM kah atau lanjut ke generasi berikutnya. Nah, itu gak cukup kita bahas karena waktunya sangat singkat. Saya tertarik untuk membahas tentang satu hal yang menjadi kebanggaan. Konon kabarnya sudah IPO ya, Pak Frans ya? Betul sekali, kita IPO di bulan Maret 2023, jadi sudah 2 tahun ini. Ya. Mudah-mudahan sih masih ingat tentang caranya, karena kita bicara masalah how to-nya nih. Sebenarnya apa sih Pak yang perlu dipersiapkan dan juga prosesnya ketika IPO sebuah perusahaan itu ingin didapatkan sebagai sebuah bentuk saya bilang penghargaan dan juga pencapaian dari perusahaan. Oke, Pak Tero. Jadi memang proses IPO itu memang suatu proses yang cukup panjang ya. Apalagi kalau kita kalau kami itu ketika kami melaksanakan, kita mau melakukan dengan benar-benar proper gitu. Ya kan? Jadi kalau saya pikir-pikir mungkin totalnya itu bisa 4 sampai 5 tahun kayaknya untuk
kesiapannya itu. Jadi hal pertama itu, pertama awalnya yang kami lakukan adalah kami melihat semua bisnis proses kami, karena ketika waktu IPO itu, apalagi untuk perusahaan yang sudah cukup lama gitu, itu kan banyak sekali itu data-data yang kita butuhkan untuk diajukan ke bursa dan ke otoritas jasa keuangan untuk diberikan izin untuk melantai di bursa. Nah, jadi hal pertama yang kami lakukan adalah kami melakukan formalisasi atas semua bisnis proses sehingga dapat terekam semua, sehingga semua data-data yang dibutuhkan itu dan juga prosesnya itu dapat diaudit. Itulah, dan itu makan sekitar waktu 1 sampai 2 tahun agar bisa komplit. Lalu kedua, kami juga menerapkan sistem accounting baik secara aplikasi dan juga secara proses dan juga dengan human resources-nya yang sesuai dengan aturan dari OJK dan bursa. Dan itu sangat penting karena di proses ketiga, di step ketiga, diadakan proses audit baik finansial dan juga legalitas oleh auditor dan juga oleh konsultan hukum. Nah, disitulah jadi semua step pertama keduanya itu feeding ke proses yang ketiganya di situ. Jadi yang intinya di sini adalah untuk IPO itu kita harus mempunyai visi, misi, dan planning yang baik gitu. Dikarenakan memang karena workload-nya dan informasi dan legalitas dan laporan keuangan kita juga harus rapi, harus benar dan harus diaudit gitu. Yang terakhir juga mempunyai tim rekanan yang baik, mulai dari auditor, konsultan hukum yang dapat memberikan saran, advice dan solusi yang terbaik juga, itu sangat penting. Jadi memang cukup challenging dan cukup menyita waktu gitu. Kalau nggak salah tuh saya tuh pernah satu masa itu jam 5 pagi udah di kantor Pak gitu loh, supaya bisa ngejar hal-hal yang bisa saya kerjakan sendiri gitu sebelum diberikan kepada tim atau kepada eksternal gitu. Jadi ya cukup menarik lah, dan itu suatu pencapaian lah bahwa kita sudah melewati masa-masa tersebut. Iya, kan harus strong ya. Dan betul Pak, di ujungnya itu ya harus grit ya. Harus gigih gitu loh, tabah dan juga bersyukur. Ini yang masih terngiang-ngiang di benak saya sih ketika Pak Frans mengatakan kita harus tabah, berusaha dan juga bersyukur ya. Wah, betul juga ya, karena dengan kegigihan itu kan semua yang kita fokuskan itu akan menuju ke sana energinya, sehingga ya gampang-gampang aja. Walaupun orang melihat itu kayaknya capek banget ya, tapi kok bisa ya dilakukan. Nah itu dia. Oke, Pak Frans, saya minta sedikit dong pembahasan yang lebih menuju ke arah pribadinya Bapak. Kan IPO-nya sudah, sekarang juga proyek-proyeknya juga didoakan makin banyak sesuai dengan tagline-nya berdikari membangun NKRI sampai ke pelosok-pelosok negeri pastinya. Nah, dari Bapak yang menjabat sebagai COO dari PT Berdikari, saya yakin ada juga yang ingin berprogres menjadi seorang pemimpin dari sebuah bentuk usaha atau perusahaan. Singkat Pak, mental seperti apa yang perlu disiapkan? Apalagi kan sekarang peran digital semakin masif, perkembangan gen itu juga semakin berpindah dari Gen Z ke Gen E, ke Gen Alpha, segala macamnya. Apa sih do and don't-nya? Itu 3 pertanyaan terakhir yang saya mau dengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak. Mental seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, dan peran digitalisasi bagaimana menyikapinya, termasuk do and don't-nya. Silakan Pak Frans. Satu hal yang saya pernah dapat pelajaran dari dulu, saya pernah sempat hobi untuk lari jarak jauh ya, long distance running ya, dan sempat coba untuk ikutan dalam maraton. Jadi kalau menurut saya mantra hidup ini, life is a marathon. Oke, life is marathon. Iya. Kenapa? Karena kan memang kan maraton itu kan sepertinya nggak ada habisnya gitu. Ya kan, sama. Kalau menurut saya hidup ini juga kita terus akan perjalanan kita kan panjang gitu. Nah, disitulah bahwa yang pertama ya kita harus untuk melari maraton itu biasanya kan trainingnya tuh kan
sangat intensif ya, Yeah. karena nggak bisa tuh satu orang itu tiba-tiba besok saya mau lari maraton lah, terus kemudian dia lari 42 kilometer selesai gitu kan, itu nggak impossible lah gitu. Ya mungkin dia bisa, tapi mungkin dia habis itu dia rontok 3 hari gitu kan. Ya. Oke. Ya, jadi yang pertama mantra yang itu bisa dibilang bahwa kita harus selalu berlatih untuk mempersiapkan diri kita gitu, Ya. untuk melaksanakan maraton ini gitu. Lalu kedua, bahwa tantangan yang membuat kita menyerah itu pasti ada aja. Setuju. Mungkin kembali lagi juga ke grit gitu kan. Ya. Saya ingat sekali waktu memang sudah banyak orang yang bilang juga kasih nasihat, kayak misalnya contohnya pada waktu kilometer 25 sampai 35 itu adalah tantangan terberat gitu. Dan itu betul itu, karena kaki saya sempat kram, ya kan. Lalu kemudian saya kayak udah saya nyerah aja dah, saya jalan aja lah gitu. Tapi disitulah kan tantangan itulah bahwa kegigihan itu, dan kita harus punya mindset, ya kan, bahwa kita harus pelan-pelan lari, kita coba lagi lari, sehingga akhirnya kembali lagi ke speed di awal, dan akhirnya bisa untuk menyelesaikan dengan waktu yang cukup lumayan lah gitu, walaupun bukan the best gitu. Lalu yang terakhir, kembali lagi ke life is a marathon, bahwa kita jangan terlalu cepat dengan apa yang kita raih, ya kan, karena pencapaian dan kemenangan itu sah-sah aja untuk diselebrasikan, tetapi kita harus cepat untuk menciptakan tujuan dan goal baru lagi gitu. Oke, jadi jangan terlalu puas dengan apa yang sudah kita dapatkan ya. Kejar terus, karena tantangan ke depan tuh kita nggak pernah tahu. Apalagi ya perkembangan dunia digital, generasi yang semakin berubah, dan faktor-faktor lainnya. Bahkan konon kabarnya juga yang mengancam adalah perubahan perang dagang ya antara Amerika dengan China. Ini juga punya imbas. Ini kalau waktunya 2 jam kita bahas nih Pak masalah itu, karena pasti berefek ya terhadap bentuk usaha. Oke, Pak Frans, waktunya udah habis. Terima kasih sudah sharing bersama dengan kami. Boleh disampaikan Pak terakhir agar Sobat Business bisa tahu tentang Berdikari apa sosial medianya? Oke, website kami adalah www.ptbppid.com. Lalu kemudian jika pengen melihat foto-foto atau reels dari proyek-proyek kami yang kebetulan kami update daily, bisa ke Instagram di bpp_id, dan kemudian juga di kanal YouTube PT BPP ID. Di situ ada beberapa video yang menunjukkan kapabilitas dan juga peralatan kami. Cukup menarik juga sih seharusnya ya. Jadi silakan like and subscribe. Wajib itu harus ya. Oke, baik. Sebagai Anda yang ingin tahu lebih jauh entah dari sisi personality seorang Pak Franciscus Tan, boleh belajar langsung dengan memutar ulang tayangan ini yang sudah kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kalau Anda ingin tahu secara strategi bagaimanakah caranya beliau memimpin tim sampai dengan usia perusahaan yang menginjak ke 41 tahun lebih ini masih eksis. Apa sih cara-caranya? Dibahas juga oleh beliau. Dan bagaimanakah budaya perusahaan ternyata mengakar kepada sosok Pak Franciscus Tan agar beliau mampu melegasikan ini ke tim atau people guna menjunjung tinggi budaya dari sang founder. Demikian Smart Enterprise kali ini. Kita ketemu lagi di edisi yang akan datang dengan sosok leader yang kami hadirkan di perjumpaan berikutnya. Pak Franciscus Tan, terima kasih waktunya malam hari ini. Terima kasih Pak Daryl, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan seperti saya Daryl Adam pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai jumpa.